Kisah ini merupakan kisah dari seekor anjing yang bernama Qitmir. Qitmir adalah satu-satunya anjing yang kelak akan masuk surga. Qitmir merupakan anjing yang menemani perjuangan 7 orang pemuda dalam mempertahankan keyakinannya. Meskipun anjing merupakan binatang yang najis, tapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Dicyanus. Terdapat 7 orang pemuda dengan 1 ekor anjing yang menyelamatkan diri untuk mempertahankan keimanan. Peristiwa ini dikenal dalam Al-Quran sebagai Ashabul Kahfi, penghuni-penghuni Gua Al-Kahfi. Raja Dicyanus adalah raja yang kejam dan meminta seluruh rakyat untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyembah berhala. Jika tidak, rakyat akan disiksa dan dibunuh. Di tengah ancaman tersebut tidak ada pilihan lain bagi seluruh rakyat untuk mematuhi rajanya, kecuali 7 pemuda yang memilih untuk melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran utusan raja ke dalam Gua Al-Kahfi. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 10 sampai ayat 26 diceritakan bahwa ke-7 pemuda dan seekor anjing tersebut tertidur di dalam gua selama 309 tahun tanpa mereka sadari. Hingga bergantinya generasi dan seluruh masyarakat kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 pemuda tersebut antara lain Tamliha, Maksalmina, Martunis, Nainunis, Sarbunis, Falyastatiunis, Zununis serta seekor anjing bernama Qitmir. Qitmir dikenal sebagai anjing Ashabul Kahfi lantaran turut menemani dan menjaga 7 pemuda tersebut dan dipercaya satu-satunya anjing yang masuk surga. Diceritakan, ketika 7 pemuda tersebut tengah menempuh perjalanan, seekor anjing mengekori mereka. Ketika semua tiba dalam gua, anjing inilah yang menjadi penjaga pintu gua tersebut. Sampai tiba waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka semua di dalamnya. Sehingga dengan pengorbanannya tersebut anjing itu dikenal dengan anjing Ashabul Kahfi. Setelah ratusan tahun berlalu, generasi dan kepemimpinan pun berganti. Hingga akhirnya mereka dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kondisi penduduk telah beriman. Saat itu Tamliha, salah satu dari 7 pemuda Ashabul Kahfi pergi ke kota untuk membeli makanan. Tetapi ia justru dilaporkan oleh penjual roti tersebut lantaran diduga menyimpan harta karun karena uang yang digunakannya sudah berusia ratusan tahun lalu. Namun, setelah dilaporkan kepada raja, Tamliha diminta menunjukkan tempat tinggalnya. Setelah sampai di tempat tinggalnya yaitu rumah Tamliha, ternyata seorang kakek tua yang membukakan pintu. Diduga kakek tua itu adalah cucu dari Tamliha. Pasca kejadian tersebut, terbukalah fakta bahwa Tamliha merupakan salah satu dari 7 pemuda yang melarikan diri ke dalam gua. Namun setelah raja dan para utusan meminta bertemu pemuda lainnya di dalam gua tersebut, semua meminta untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menggemparkan rakyat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan pemuda tersebut dan saat itu juga malaikat maut mengambil nyawa mereka beserta tertutupnya Gua Al-Kahfi.